早上好，kongsi-kongsi, 新年快乐. Kita bersyukur pagi ini kita boleh beribadah dengan bersuka cita. Anak-anak, kita siapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah. Tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kembali. Kami bersyukur kami boleh merayakan tahun baru Imlek. Kami bersyukur kebaikan penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang banyak di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan hadir dan memberikan kami sukacita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita bersukacita hari ini bisa merayakan tahun baru Imlek bersama dengan teman-teman dan lause-lause. Buat anak-anak yang sekarang ikut Zoom ibadah GKA Gloria Fajar, yuk kita kasih konghi buat teman-teman dan juga lause-lause kita. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Kyonghi. Kita bersukacita karena kita anak yang diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Sing haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. 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 Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita bersukacita karena Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Kalau kita boleh berpikir-pikir, adik-adik, sebenarnya ada banyak sekali berkat Tuhan yang bisa kita hitung di dalam hidup kita. Apa ya, Lause Tiwi? Pertama, keluarga, Lause. Yes, kita punya keluarga dan kita masih bisa sekolah sekalipun masih online. Betul, kita juga masih bisa beribadah saat ini meskipun online. Kita juga punya tubuh yang sehat. Yeay, ada banyak kita bisa syukuri. Mari kita menghitung berkat Tuhan. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu.
dalam pergumulanmu di dunia. Jangan khawatir, Tuhan akan beserta, yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, Imlek sebentar lagi. Kira-kira aku akan dapat berapa angpau ya? Terus nanti kan ada dari emak, engkong, ai, susu, siapa lagi ya? Mei, lagi ngapain? Papa, ini loh Pa, Meme lagi hitung-hitung, nanti Meme dapat angpau berapa? Oh gitu. Pa, kita nanti ke rumah emak kan, terus kita ke rumah Ai Fani, terus ke rumah Susu Liang, terus ke rumah Lunglung, dan terus ke... Mei, kita tahun ini nggak kesana, Mei. Hah? Kenapa, Pa? Kan sekarang lagi pandemi sayang, harus social distancing. Tapi Pa, kalau kita gak kesana, ntar Meme gak dapet angpau dong, Pa. Mei, inti dari Imlek ini kan bukan angpau, tapi bersyukur. Papa ini gak asik. Mei. Pokoknya Meme mau pergi ke sana seperti biasanya. Aduh, anak ini sulit sekali dikasih taunya. Papa ini emang gak asik. Masa Imlek gak kemana-mana sih? Meme tuh bosan dengar alasan pandemi terus. Masa pandemi gak habis-habis sih? Mau ke rumah emak dilarang, ke rumah Ai dilarang, apa-apa dilarang. Masa harus di rumah terus? Siapa ini telepon? Gak tahu, orang lagi sebel. Bun, ngapain dia telepon? Gangguin aja nih orang. Halo, ada apa Bun? Mei. Loh Bun, kamu kenapa kok nangis? Papaku, Mei. Papaku. Papamu kenapa? Bun, kamu tenang dulu. Kalau kamu nangis aku jadi nggak ngerti. Coba kamu cerita pelan-pelan ya. Papaku kena COVID, Mei. Hah? Kok bisa Bun? Tertular teman kantornya. Sekarang dirawat di rumah sakit. Aku nggak boleh jenguk, Mei. Gimana ini, Mei? Bun, kamu sabar ya. Nanti aku doain papamu supaya cepat sembuh. Tapi aku khawatir, Mei. Aku takut papaku. Sudah, kamu nggak usah berpikir macam-macam. Tuhan Yesus pasti menolong papamu, Bun. Tapi, Mei, Ingat pesan Lause Sekolah Minggu. Tuhan Yesus kita lebih berkuasa dari siapapun dan apapun juga. Aku akan minta Lause dan teman-teman untuk mendoakan kesembuhan papamu. terima kasih ya, Mei. Ya, sekarang yang penting kamu tetap semangat ya. Jaga diri baik-baik, banyak istirahat dan minum vitamin supaya tubuhmu sehat. Iya, Mei. Kalau gitu aku tutup telepon dulu ya, Mei. Bye. Bye. Coba aku telepon Lunglung. Siapa tahu dia pergi-pergi. Kan aku bisa ikut.
Halo Mei, tumben telepon, ada apa? Hello, aku lagi jengkel nih sama papa. Loh, kenapa? Habisnya papa nyebelin banget. Masa Imlek nggak boleh pergi-pergi sih? Kalau nggak pergi-pergi kan aku nggak dapet angpau. Mei, apa yang papamu katakan itu benar. Sekarang kan lagi pandemi, memang nggak boleh kemana-mana kan? Bahaya tahu. Ya elah Lung, kan ke saudara sendiri. Bahayanya apa sih? Mei, kita kan nggak tahu kita ini sehat apa enggak, karena virus itu nggak terlihat. Seandainya nih kita OTG, terus kita ke rumah emak, kan kasihan emak kalau ketularan dari kita. Emak kan sudah tua, daya tahan tubuhnya nggak seperti kita yang masih muda. Tapi Lung, angpaunya gimana? Ya ampun Mei, angpau lagi. Ih, angpau itu penting Lung, gimana sih kamu? Mei, saat pandemi ini angpau bukan yang terpenting. Kalau bukan angpau yang terpenting, lalu apa dong? Kesehatan Mei, kamu nggak lihat banyak orang kaya yang mati akibat COVID? Apa harta mereka penting? Enggak kan? Iya sih. Kalau aku sih maunya berbagi dengan orang-orang. Hah? Berbagi? Maksudnya orang siapa? Aku ingin membagi sebagian uang tabunganku untuk orang yang membutuhkan. Ya mungkin seperti berbagi makanan ke Grab atau Gojek gitu. Loh, kamu ini gimana sih Lung? Imlek itu waktunya kita ngumpulin angpau. Kok kamu malah bagi-bagi uang? Aduh. Mei, saat ini banyak orang yang sedang kesusahan dan butuh bantuan. Seharusnya kamu tahu dari berita-berita di TV. Mereka tidak bisa bayar sekolah. Bahkan ada yang tidak bisa makan karena nggak punya uang akibat PHK di mana-mana. Iya sih Lung, tapi... Lah, kok masih ada tapinya? Habisnya aku nggak rela kalau nggak dapet angpau. Ya udah, gini aja. Nanti sore kan ada GDG. Kita bisa nanya Lause tentang hal ini. Oke, sampai ketemu di GDG nanti ya. Oke. Selamat sore anak-anak. Selamat sore Lause. Selamat sore Lause. Sore Lause. Loh, ada apa ini? Kok hanya Lunglung yang semangat? Bunbun dan Meme kenapa? Bun sedih Lause karena papa Bun kena COVID dan tak boleh dijenguk. Wah, Lose turut bersedih. Tapi jangan khawatir ya Bun, karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan pasti sanggup menyembuhkan Papa Bunbun. Nanti kita doakan sama-sama ya. Iya Lause, terima kasih. Nah, kalau Meme, kenapa nih? Kok sepertinya... Meme lagi sebel Lause. Loh, sebel sama siapa? Sama Lause? Bukan Lause, sebel sama papa. Loh, kok bisa sebel sama Papa? Ada apa? Habisnya papa itu larang-larang Meme untuk pergi ke rumah saudara-saudara. Kan jadinya Meme gak dapet angpau. Oh, itu toh masalahnya. Sebenarnya apa yang Papa Meme katakan itu benar. Lause kok jadi ikutan papa sih? Loh, Lause bukan mau ikutan Papa kamu, Mei. Nah, itu tadi bilang papa Meme betul. Apa gak berarti Lause jadi bolongnya papa? Ih, Noni cantik, kok sewot gitu sih? Tar cantiknya hilang loh. Biarin, cantik hilang gak apa-apa. Yang penting jangan angpaunya yang hilang. Ampun ya nak, angpau mulu ya pikirannya. Ya udah, kalau gitu Lause mau tanya nih. Kalau disuruh pilih, mau pilih dapat angpau tapi sakit COVID atau tidak dapat angpau tapi sehat? Kalau aku pilih gak dapat angpau tapi sehat Lause. Aku juga sama kayak Bun. Kalau kamu, Mei? Kok gitu pilihannya? Gak ada yang lebih bagus lagi ya pilihannya Lause. Ya memang pilihannya itu. Gimana? Ya pilih gak dapet angpau tapi sehat. Loh, bukannya Meme pingin dapat angpau ya? Kenapa nggak pilih angpau? Ya gak mau Lause. Kalau dapet angpau tapi sakit COVID ya percuma, gak bisa apa-apa. Nah, ini yang ingin Lause sampaikan.
bahwa berkat kesehatan itu lebih penting daripada angpau atau apapun juga, karena kesehatan tidak dapat dibeli dengan uang atau apapun juga. Berkat kesehatan itu yang terpenting. Dengan kita sehat, kita bisa menikmati makanan, kita bisa beraktivitas apapun juga, walaupun harus di rumah. Kalau sakit gimana? Kita nggak bisa menikmati makan, kita nggak bisa tidur nyenyak, badan kita sakit semua dan membuat keluarga kita khawatir. Seperti Bun Bun saat ini sedang khawatir dengan papanya. Hari ini Lose mau mengajarkan tentang bersyukur. Bersyukur atas berkat yang kita terima, walaupun berkat kecil sekalipun. Berkat kesehatan, walau mungkin kita anggap hal biasa, tapi kalau kita pikirkan lebih dalam, kesehatan bukanlah hal sepele, justru hal paling utama dalam kehidupan manusia. Kita harus bersyukur Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita di masa pandemi yang sulit. Tapi tangan Tuhan selalu menolong kita, orang tua kita, dan keluarga kita. Jadi Mei, apa masih menganggap angpau yang terpenting? Iya Lose, maaf, Meme salah. Terima kasih Mei sudah mengerti dan sudah menyadari berkat sesungguhnya. Oke, sekarang kita lanjutkan GDG-nya. Selamat pagi anak-anak yang terkasih, bagaimana kabarnya? Apakah semuanya senang hari ini? Saya yakin pasti kalian senang ya. Barusan kalian sudah melihat panggung boneka, ada pesan yang baik di sana. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan baik memberi kami sukacita, kami bisa bersama-sama untuk beribadah hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami untuk mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, siapa hari ini yang sedih karena tidak dapat angpau atau dapat tapi sedikit gitu ya? Atau sedih karena gak jalan-jalan karena kita sedang pandemi, jadi mungkin kita sedikit terganggu ya waktu merayakan Imlek. Tapi saya yakin hari ini kalian sudah mulai merasa senang kan, kita mau beribadah kan ya. Tapi saya mau ngajak kita untuk belajar dari apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Ayo bersama-sama kita melihat dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Yang sudah besar dan membawa Alkitab, kamu boleh buka Alkitabnya atau juga boleh melihat di layar kalian masing-masing ya. Sudah siap semuanya? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Satu kali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mengucap syukur, tapi gimana ya kalau kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan? Nah, misalnya waktu Imlek itu biasanya apa yang ada waktu Imlek? Yang kita mikir, apa ya yang ada waktu Imlek yang kita tunggu-tunggu? Nah, salah satunya yang di sini nih. Iya, angpau. Wah, kalau nggak dapet gimana mengucap syukur? Atau biasanya kalau Imlek kita bisa jalan-jalan tuh. Kita bisa berlibur dan mungkin liburannya bisa agak lama. Tapi nggak bisa, gara-gara kita harus tinggal di rumah, harus ikuti protokol kesehatan. Wah, gimana mengucap syukur? Nah, gimana kalau kita nggak bisa dapat angpau? Gimana kalau tahun ini nggak bisa jalan-jalan sama keluarga? Wah, kita langsung rasanya mungkin, duh Tuhan sedih gitu ya. Tapi hari ini Lausa mau ingatkan
ada sesuatu yang Tuhan Yesus mau ajarkan, bahwa kebahagiaan kita, sukacita kita tidak ditentukan dari angpau. Ya, ada sesuatu yang lebih besar, lebih hebat, lebih membuat kita bahagia lama, dan itu yang Tuhan Yesus mau ajarkan pagi ini ke kita. Apakah itu? Ya. Jadi satu waktu ada seorang yang datang ke Tuhan Yesus. Orang itu ngomong gini, Yesus, tolong dong, saudaraku itu suruh membagi uangnya dengan aku. Suruh membagi harta yang banyak, uang yang banyak itu dengan aku. Lalu Yesus pikir, loh kenapa? Kenapa kamu ingin itu? Kan ada sesuatu yang lebih penting. Hari ini kan belajar firman Tuhan, kenapa tiba-tiba mikirin tentang mau minta aku membagikan uang saudaramu? Nah, Yesus mulai berpikir, nah jangan-jangan orang ini adalah orang yang suka sekali mengumpulkan harta yang banyak. Lalu Yesus menceritakan tentang satu kisah. Ini ya, dengar baik-baik ya. Ada seorang yang sangat kaya, dia punya uang yang banyak, dia punya ladang yang luas gitu. Dan satu waktu dia melihat, ini nih yang membuat saya bahagia. Lalu waktu dia lihat ladangnya itu, wah sebentar lagi panen. Tapi dilihat gudangku sudah penuh, tidak cukup. Lalu bagaimana? Ting, ada ide. Oh, dibagikan saja ke orang-orang yang kesusahan. No. Lalu ting, ada ide lagi. Oh, bagaimana ya kalau misalkan menaikkan upah atau gaji karyawan? No. Aku tahu ide. Aku akan membuat gudangku lebih besar. Jadi semua hasil panen, semuanya itu masuk ke gudang. Dan kalau ada uang lebih banyak lagi, juga masuk ke gudang yang lebih besar. Lalu tibalah waktunya itu. Jadi semuanya dimasukkan ke gudang yang lebih besar itu. Setelah itu orang kaya ini berkata, betapa senangnya hidupku. Aku bisa makan, aku bisa minum, aku bisa bersenang-senang sampai lama. Tapi Yesus bilang, saat itu juga Tuhan bilang, kamu pikir uangmu itu yang membuat kamu bahagia? Hari ini juga kamu akan meninggal, kamu akan mati. Kamu apakah membawa uangmu untuk mati? No. Orangnya mati. Lalu uangnya bagaimana? Ya nggak dibawa lah. Dia mati dan dimakamkan begitu saja. Nah, Tuhan Yesus mau ngajarin apa? Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa uang itu tidak menjadi alasan yang utama atau yang satu-satunya untuk membuat seseorang bahagia. Nah, ada sesuatu yang lebih besar, lebih penting, lebih bisa membuat bahagia lebih lama daripada angpau. Angpau itu waktu kita terima kita senang. Tapi bahagianya ya cuma saat itu saja. Kalau uangnya sudah habis, ya sudah. Jadi bahagianya sedikit. Jalan-jalan ya membuat kita bahagia sih. Tapi kalau sudah selesai, ya sudah. Kita akan menunggu lagi kapan jalan-jalan lagi, kapan dapat angpau lagi. Itu sedikit sekali. Uang bisa habis, jalan-jalan bisa dilarang kalau lagi kondisi seperti ini. Nah, jadi apa yang membuat kita bahagia? Nah, Yesus mengatakan ini. Dalam Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah di mana alamatnya ya? Loh, bukan cari alamatnya kerajaan Allah, tapi carilah kerajaan Allah itu maksudnya kita mau dengar-dengaran, kita mau tahu apa yang Tuhan mau
lalu kita mau belajar untuk ikut melakukan dan taat sama Tuhan Yesus. Nah, itu mencari, artinya kita mau tahu apa sih yang Tuhan mau, lalu melakukannya. Nah, lalu Yesus berjanji, kalau kita mau melakukannya, kita mau tahu tentang kehendak Allah dan belajar taat, kita akan bahagia. Dan Tuhan menjanjikan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Semua hal yang kita butuhkan, Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya, ya. Nah, hari ini kita mau belajar. Lalu bagaimana kalau misalnya saya tadi disuruh bersyukur, padahal saya tidak dapat apa yang saya mau. Nah, hari ini kita belajar bahwa kita bersyukur ketika kita punya Tuhan Yesus. Kita diajarkan melakukan sesuatu yang benar. Kenapa ya mesti bersyukur punya Tuhan Yesus? Loh, karena kalau angpaunya habis, kita sudah hilang bahagianya. Tapi Tuhan Yesus itu bukan hanya memberikan bahagia sekarang, tapi saat ini dan seterusnya, selama lama-lamanya. Lalu kalau angpau cuma jaga kita waktu angpaunya ada, tapi kalau angpaunya habis, ya nggak bisa. Tapi Yesus, dia menjaga dan memelihara kita sampai selama-lama-lamanya. Yang kedua, apa yang bisa kita syukuri? Tadi ya, keluarga. Ada papa, mama, ada adik, kakak, ada mungkin om, tante, kakek, nenek yang kita masih punyai. Dan mereka orang yang memelihara, menjaga kita, menemani kita, menolong kita. Kita bersyukur untuk itu. Lalu yang ketiga, kita bersyukur untuk makanan dan minuman. Hari ini siapa yang sudah sarapan? Siapa yang sudah minum susu? Siapa yang sudah makan pagi tadi? Oh, dari mana semuanya itu? Tuhan mengatur semuanya itu sampai itu akhirnya ada di meja kita dan kita bisa makan. Yang keempat, kita bersyukur karena kita punya kesehatan, tidak sakit. Oh, banyak orang sekarang sedang dirawat, tapi kita Tuhan kasih kesehatan, kita bersyukur untuk itu. Nah, karena itu hari ini tema kita adalah Count Your Blessing, hitung berkatmu. Berkat itu bukan menghitung berkat, bukan berarti menghitung ampau loh ya, tapi menghitung apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tuhan Yesus sendiri, ada keluarga, ada makanan minuman, ada kesehatan, atau ada hal-hal yang lain juga. Nah, kalau begitu bagaimana nih kalau tahun ini tidak bisa dapat angpau atau Imlek ini tidak bisa jalan-jalan? Nah, ada 3 hal lalu saya ingin kita belajar bersama-sama. 1, ayo seperti tadi ya, firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari yang pertama kita belajar be thankful, bersyukur. Bersyukur pertama kepada Tuhan, tapi juga berterima kasih kepada papa, mama yang sudah jaga kita, atau bobo, atau om, tante, atau adik, kakak. Yuk tulis ucapan thank you kepada mereka, karena Tuhan sudah menyediakan mereka buat kita, dan mereka sudah sayang sama kita. Yang kedua, ayo belajar bersama-sama sharing dan caring. Apa sih? Ayo berbagi dan memperhatikan. Nggak bisa ketemu, nggak apa-apa, telepon. Ya. Atau kita kirim sesuatu kepada mereka. Mungkin uang kita nggak banyak. Kalau begitu, kirim apa yang kita bisa berikan. Doa, telepon, atau kirim pesan gitu ya. Bisa, ayo memperhatikan, saling memperhatikan sekalipun kita tidak bertemu langsung. Yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan? Nah, ini penting, yang paling penting. Sayang Tuhan, kasihi Tuhan. Karena Dia adalah harta atau milik kita yang tidak akan pernah hilang. Dia sayang kita, Dia pelihara kita. Semua bisa hilang, tapi Tuhan tidak. Dia ada menjaga kita sampai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yuk belajar bersyukur ya. Belajar untuk bisa menghitung semua apa yang Tuhan sudah berikan. Jangan hanya karena hal yang kecil, karena angpau atau karena tidak bisa berlibur, kita jadi marah kepada Tuhan. Jangan. Tuhan pasti berikan sesuatu yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar. Di tengah-tengah keadaan yang mungkin tidak enak buat kami tahu Tuhan memelihara kami.
kami mau bersyukur untuk Tuhan Yesus yang mau mati, hidup, menebus diri kami, menyelamatkan kami, memelihara kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih buat keluarga, papa, mama, adik, kakak, dan keluarga kami. Terima kasih untuk makanan minuman. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kehidupan. Tolong kami belajar bersyukur dan tidak menghitung-hitung tentang apa yang sudah kami terima sebagai dalam bentuk uang. Tapi kami mau menghitung kasih dan pemeliharaan Tuhan yang lebih besar daripada uang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita mau bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kita dengan cara memberikan persembahan. Bagaimana caranya, Lese Ivan? Anak-anak bisa transfer ke rekening gereja GKA Gloria Pacar ataupun scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Masih percaya kita semua diberkati. Jangan lupa sharekan YouTube ini ke saudara kalian ataupun ke teman-teman kalian supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Sankti Cufu, Cai Jen.